Gini loh. Ini tadi kan pengantarnya dari Mas Rifki ya tentang itu ya. Kenalan Mas Rifki yang belajar banyak kita pakai terus cara berpikirnya aneh. Ini kan saya itu terpikiran begini. Jadi dalam penetapan hukum di dalam fikih itu kayaknya itu lebih melihat dampak dulu daripada menerima realitas dulu. Jadi jangan begini, misalnya satu ngaurah itu kan melihat dampak, bukan melihat fakta dulu, bukan melihat kebenaran dulu, bukan mengelola kebenaran untuk mengendalikan dampak, tapi memikirkan dampak dulu untuk mengendalikan fakta gitu. Kayak gitu bisa enggak? Enggak. Bisa. Itu enggak begitu sebenarnya. Karena apa? Karena hukum yang hari ini dinamakan fikih dalam Islam itu dibangun dalam asas pemikiran hifdu al-maqasidis syariah, menjaga maksud-maksud syariah. Tercapai. Untuk apa syariah ini ada? Untuk 5 hal. Pertama adalah hifduddin, menjaga agama. Kemudian ada hifdul aql, ada hifdul nafs, ada hifdul farji ini hifdul nasab, kemudian hifdul mal. Nah, untuk 5 hal inilah hukum Islam ini kemudian diijtihadi oleh para ulama dari hukum-hukum yang belum lengkap dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, itu ulama satu lagi menambahkan hifdul ird, menjaga kehormatan. Nah, menjaga kehormatan itu termasuk hal-hal yang tidak terlalu sangat urgen untuk dilakukan. Kalaulah dilakukan dia akan membuka aib, maka ini lebih baik jangan. Itu ada dalam klausul hukum fikih. Enggak, maka itu syariah tadi kan yang pertama kan Hifduddin, menjaga agama. Din itu sendiri kan kebenaran harusnya. Ya kan itu, objektivitas Lebih kepada dari sunatullah lah. arkanul Islam. Kemudian, nah itu makanya din di sini itu dimaknainya bagaimana gitu. Lebih ke ibadah. Setahu saya kan agama itu mengajarkan ya diterima aja apa adanya kan. Objektif gitu. Iya. Kemudian hifdzul akal sendiri itu kan bisa menerima sesuatu yang objektif. Lah baru yang lain-lain. Nah, ini yang perlu kita tekankan yang itu. Aku marah ngomong apa mahal. Artinya itu kita ada semacam kekhawatiran bahwa objektivitas itu dikalahkan oleh, misalnya contohnya begini ya. Ya kalau kita mengatakan kebenaran bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi kan dampaknya bisa Muhibinnya enggak begitu. Nah, itu enggak yang terjadi kita kelompok mereka. Iya. Itu kan selalu mempertenangkan antara kebenaran dengan maslahah itu. Maslahah itu tidak dikendalikan oleh kebenaran, tapi apa yang disebut tanda kutip maslahah itu mau mengendalikan objektivitas, menutupi kebenaran. Iya, contohnya begini. Lah kalau Habib itu ya memang Habib itu bukan keturunan Nabi, tapi kalau kita beritahu masyarakat, ya nanti kan muhibinnya gimana? Terus, analisasi. Ya ada wirid dari Habib terus gimana? Selalu begitu, tidak mau objektif dulu untuk menata yang lain. Jadi kayak apa ya? Orang beragama di Eropa abad ke-8. Jadi kebenaran itu tidak disampaikan dalam rangka dalam rangka mengatur akibatnya, mengelola. Iya. Padahal Islam itu sepanjang kita tahu kan Rasulullah itu hanya menyampaikan kebenaran, kulil haq walau kana muron kan. Muron itu walau kana muron itu kan sebenarnya itu kan dampak. Pahit gitu ya. Iya, kulil haq walau kana muron. Walau kana muron itu sebenarnya dampak. Tetap harus kulil haq. Tetap harus berpihak kepada kebenaran, objektivitas. Setelah itu baru dampaknya kita pikirkan, bukan kebenarannya kita sembunyikan untuk mengendalikan dampak. Kayak abad ke-8 Eropa itu ya. Nah, kita khawatir kalau dalam tanda petik ya, oknum orang yang berkostum agama itu berdalih seperti ini, itu nanti Islam itu seperti Nasrani di Eropa abad ke-8 akan ditinggalkan oleh pemeluknya karena tafsir tentang agama menjadi tidak objektif. Padahal agama itu yaitu tadi kulil haq walau kana muron. Apa adanya gitu. Iya. Dan al-haq itu yang tahu hakikatnya hanya Allah. Itu masalahnya. Betul. Maka
al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin, itu bagi sesuatu yang sudah hak. Hak itu artinya nyata. Al-haq itu nyata gitu. Jadi kalau belum nyata, masih bersifat dzon tentang sebuah kebenaran, yang orang lain juga bicara itu adalah suatu kebenaran, berarti itu hak inda ba'din wa ghairu hak inda ba'din akhar. Itu kebenaran bagi seseorang, tapi belum tentu kebenaran bagi yang lainnya. Nah, yang disebut qulil haqqa walau kana murran, itu bagi hak yang semuanya sudah disepakati bahwa itu adalah kebenaran, kemudian kita tidak berani untuk mengungkapkannya. Itulah orang yang tidak sesuai dengan hadis itu. Katakan kebenaran walaupun itu pahit. Nah, bagi kebenaran yang masih bersifat dzanni, itu tidak bisa. Nah, kalau soal nasab kan nggak bisa dzanni ini, karena oke lah kajian kitab nasabnya Kiai Imad bisa dibilang dzanni. Tetapi kalau kajian hasil tes DNA bahwa Habib bukan keturunan Nabi, itu kan qat'i, nggak bisa lagi dia. Saya setuju itu. Berarti kan qulil haq walau kana murran itu ya katakan bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi meskipun pahit akibatnya. Bisa enggak begitu? Bisa dong. Harus begitu ya? Harus begitu. Gini kayak maksudnya berarti pendekatan metodologi fikih itu berbeda dengan tarikh gitu kan? Iya. Tarikh itu harus yang benar. Kan kalau fikih kan bisa tarikatul jam'i, maksudnya ini menurut kaul ulama ini, kaul ulama ini, menurut mazhab ini, boleh silakan pilih. Betul. Kan gitu kan kalau fikih gitu kan. Tapi kalau sejarah gitu kan, itu wajib tarikatul tarjih kan? Betul. Yang benar menggugurkan yang salah gitu, menasakh gitu kan. Itu kan kalau masalah sejarah, tarikh gitu. Enggak boleh orang merubah sejarah gitu kan. Betul. Karena sejarah itu riwayat. Riwayat itu mahtamala sidqa wal kadhiba. Sesuatu yang kemungkinan benar dan kemungkinan dusta. Bukan kemungkinan salah, kemungkinan dusta. Tapi wajib mencari yang terbenar kan? Maka dia harus mencari yang terbenar. Beda sama fikih kan tadi. Nah, ketika ada bukannya mencari yang terbenar, mencari yang benar. Benar. Ketika ada berita, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Nah, kenapa di dalam Al-Qur'an menggunakan item atau firm binaba'in in ja'akum fasiqun? Nah, fasikun di sini ini artinya kita harus skeptis. Bahwa katakan dia fasik aja dulu. Kalau sebelum terbukti sebaliknya gitu. Jadi apabila ada berita yang orangnya itu tidak meyakinkan, anggap aja fasik nih. Udah, anggap aja berita itu. Mesti di cross check nih gitu kan. Kecuali orang yang mengatakan itu orang yang nyata-nyata memiliki kecenderungan berbuat baik kepada kita. Pasti kecenderungan berbuat baik kepada kita seperti orang tua, guru. Itu nggak mungkin dia memberitakan sesuatu yang akan merugikan anaknya kan. Sejahat-jahatnya orang tua, tidak mungkin dia memberitakan sesuatu yang akan membuat anaknya ini celaka. Gitu ya. Pasti kebenaran yang dia bawa. Lah itu kita nggak perlu untuk tabayun seperti kepada orang lain. Tapi kalau kecenderungan orang yang membawa berita ini adalah orang yang kira-kira bisa saja membodohi kita, maka kita harus mengkroseknya. Yang kita cap dulu dia fasik gitu. Jangan. Iya, cap dulu dengan skeptis itu. Skeptisisme itu. Sebenarnya itu hanya metodologi saja. Sampai terbukti tabayun. Sampai terbukti benar dia ternyata bohong gitu kan. Ini juga harus dijelaskan kepada publik. Fasik di sini itu kalau terkait dengan moralitas dan etik, maka fasik di situ itu orangnya tidak baiklah kelakuannya. Tapi kalau menyangkut fakta dan data, fasik di sini itu dia itu tidak punya data apa enggak gitu loh. Ya, kalau enggak kita garis baik kayak gini, oh itu si Imam Sopo itu aku nonton sama Habib bukan orang fasik loh, kan bisa begitu. Iya. Nah, itu perlu dijelaskan. Itu salah. Ya, harusnya kan dia maksudnya prematur lah informasinya. Untuk itu saya setuju dengan Kang Mas. Karena kita harus vegetarian. Luar biasa ini malam ini. Jadi diharapkan para muhibin yang selama ini sudah meyakini bahwa Habib Ba'alawi itu bukan keturunan Rasulullah, jadilah vegetarian. Sebaiknya kembali kepada kiai-kiai ulama lokal yang ada di Nusantara. Ulangi lagi bahasanya, tadi ada yang kurang pasnya. Ulangi lagi. Iya. Untuk para muhibin pengumuman di seluruh Nusantara yang telah meyakini bahwa Habib-Habib seluruh Nusantara bukan zuriyah Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW, kami menghimbau supaya kembali kepada kiai-kiai lokal di seluruh Nusantara.
yang ngomong ini adalah putra dari ajudan Presiden Soekarno. Putra apa? Putra. Cucu? Putra. Putra. Tes DNA belum? Ya. Alhamdulillah. Mas ini nggak mau menajamkan, Oh ya, monggo. Soalnya masuk kamera ya. Itu Mas Rifki itu teori-teori Ba'alawi itu luar biasa itu. Saya senang sekali itu Pak. Iya, nggak kepikir. Kalau saya kan hanya dari pengamatan, membaca realitas tanpa metodologi. Terus dibentuk diagram-diagram namanya. Nah, beliau ini mampu Memetakannya bisa. mitigasi masalah dari hulu sampai hilir. Ini yang akan terjadi bila ini tidak segera untuk ditahan dan lain sebagainya. Luar biasa. Terima kasih. Berarti Arjen ya? Ya, coba dijelaskan. Pakai bagan-bagan itu. Berarti kesimpulannya sekarang memasuki taraf Mungkin doruri. itu perlu juga ya nanti Laskar Nusantara bisa kumpulkan untuk mendengarkan Kang Rifki itu menerangkan itu. Iya. Karena itu kayaknya lebih masuk gitu. Diagramnya itu udah ada. Karena masalah nasab ini udah saya bicara itu lagi kan. Nah, ini masalah metodologi memitigasi masalah-masalah yang akan terjadi esok apabila hari ini tidak ditangani. Itu penting itu. Kapan-kapan tuh Kang Mas Fuad? Siap. Udah salah pilpres udah gak usah dipikirin. Udah selesai lah ininya rekaman. Udah selesai, capek ini Bagas Mogi.